Selamat pagi, Shalom, saudara yang kekasih. Kita telah ada di hari yang ke-30 di bulan Maret tahun 2021 dan judul renungan kita adalah Paulus dibutakan supaya ia melihat Kristus. Paulus dibutakan supaya ia melihat Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17 ayat tema kita, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Di sekolah-sekolah militer di Mesir, Musa diajari hukum kekerasan, dan begitu kuat ajaran ini melekat pada tabiatnya sehingga ia memerlukan 40 tahun untuk melayakkan dia menjadi pemimpin bangsa Israel dengan hukum kasih. Pelajaran yang sama harus dipelajari Paulus. Di gerbang Damaskus, penglihatan tentang orang yang disalibkan itu mengubah seluruh jalan hidupnya. Si penganiaya menjadi seorang murid, sang guru menjadi pelajar. Hari-hari kegelapan yang melewati dalam kesunyian di Damaskus sama dengan bertahun-tahun dalam pengalamannya. Perjanjian lama yang ditanamkan dalam ingatannya adalah pelajarannya, dan Kristus adalah gurunya. Bagi dia, kesunyian alam juga menjadi sekolahnya. Ia pergi ke padang gurun Arab untuk mempelajari kitab suci dan belajar tentang Allah. Ia mengosongkan jiwanya dari prasangka dan tradisi yang telah membentuk hidupnya dan menerima pengajaran dari sumber kebenaran. Kehidupannya setelah itu diilhami oleh satu prinsip pengorbanan diri, yakni pelayanan kasih. Aku berutang, katanya, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Sementara ia memiliki karunia-karunia kecerdasan yang tinggi, kehidupan Rasul Paulus menunjukkan kuasa hikmat yang jarang terlihat. Prinsip-prinsip yang sangat penting, yakni prinsip-prinsip yang sama sekali tidak terjangkau oleh pemikir-pemikir terbesar dewasa ini, dibentangkan dalam pengajaran-pengajarannya dan diteladankan dalam hidupnya. Ia memiliki hikmat paling besar yang memberi pandangan tajam dan hati yang bersimpati, yang membawa manusia berhubungan baik dengan banyak orang dan menyanggupkan dia untuk membangun sifat mereka yang lebih baik serta mengilhami mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi. Kalau kami dimaki, katanya, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik sekalipun, kami memiliki segala sesuatu. Inilah pengalaman Rasul Paulus, dan kita tahu bersama pengalaman Rasul Paulus ini. Dia dari seorang penganiaya, tetapi kemudian dia harus dianiaya oleh karena kebenaran. Dari seorang yang ngejar orang Kristen, membunuh orang Kristen, pada akhirnya dia menjadi orang Kristen sejati. Dalam pengalaman ketika dia dipanggil oleh Tuhan dalam perjalanannya menuju Damaskus, dalam rencana untuk menganiaya orang Kristen di sana, tetapi Yesus mengubah jalan hidupnya. Ketika matanya buta untuk beberapa hari, di sanalah dia melihat Kristus menjamah hidupnya. Jadi judul kita hari ini, Paulus dibutakan supaya ia melihat Kristus. Kita perlu dibutakan agar kita melihat Yesus itu dari jarak pandang yang sangat dekat dan menjamah hidup kita. Dan untuk itu kita butuh Roh Kudus hari ini dan seterusnya, agar kita dimampukan untuk melihat Yesus. Banyak hal yang menutup penglihatan kita kepada Yesus, yaitu hal-hal duniawi yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya kita banyak berdoa agar Roh Kudus, Roh Tuhan menuntun kita supaya kita buta terhadap itu, terhadap tawaran-tawaran dunia, tetapi terbuka terhadap Yesus Kristus. Tuhan berkati hari ini, mari kita banyak berdoa, menyerahkan hidup kita agar Tuhan
membuka mata rohani kita. Mata duniawi jika boleh bisa ditutup, bukan berarti kita tidak memerlukan semua yang kita ingin capai di dunia ini terkait dengan untuk penghidupan kita. Tetapi sementara kita mengerjakan pekerjaan kita, mata pencarian kita, mata rohani kita dibuka bahwa Allah ada di sana dan kita perlu bergantung kepadanya. Tuhan memberkati kita dalam pekabaran pagi hari ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita akhiri dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Biarlah kami dapat mengerti, memahami, bahkan kami dapat menghidupkan pekabaran yang indah ini. Bahwa di sekitar kami, biarlah kami mampu untuk menutup mata terhadap itu. Tapi kami mampu membuka mata kami untuk panggilan di dalam hidup, di dalam kebenaran Kristus. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.